wanfa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain min ya rabbal alamin. Amma ba'du, anapun utawi sawise bismillah alhamdulillah ila akhirih fayaqulu moko dawuh sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep min rabbihi saking pangerane murtaji ngarep-ngarep apa al ghufrana ing pangapura. Jadi sesudah membaca bismillah alhamdulillah sholawat salam, kemudian orang yang mengharapkan rahmat Allah yaitu muallif ini, Syekh Ihsan ini, yang mengharapkan daripada ampunan Allah yaitu muallif ini. Siapa itu? Syekh Ihsan, yang mana beliau juga masih mengatakan al-faqiru kang banget butuhe ila rahmatihi maring rahmate Allah. Ihsanu binul marhumi yo Ihsan anake atau putra jalere almarhum Muhammad Dahlan, yaitu Syekh Dahlan Al-Jambesi kang soko Jambes asale Sumbal Kediri Mokonuli Kediri, Jambes Kediri. Jadi Jambes itu nama tempat, Pak. Bagi yang sudah ke sana sudah tidak asing lagi. Tapi yang belum ke sana nanti Jambes apa sih? Jambes di mana sih? Bahkan di sana ada pelang baru, makam Jambes baru ada. Aslah muga-muga bagusi lahu maring Syekh Ihsan. Sopo baguse sing bagusi sopo Allahu Gusti Allah al-hala ing tingkai wa sya'na lan tegese tingkai. Jadi Syekh Ihsan sendiri berdoa semoga beliau itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang dalam haliyah, dalam tindak tanduk, perbuatan, keseharian dan sebagainya itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Jadi wajib sebenarnya kita ini berdoa agar diri kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang soleh. Wasatarat lan muga nutupi sapa Allah nguyubahu ing piro-piro celane Syekh Ihsan fiddaraini ing dalam desa loro yaiku dunya lan akhirat. Jadi mengharapkan semoga Allah menutupi daripada cacat-cacatnya, daripada celah-celahnya, daripada segala macam kekurangannya dunia dan akhirat. Sama seperti kita, Pak, kita ini terlihat orang baik bukan karena kita baik, tapi karena Allah masih menutup aib kita. Dan terkadang yang menutupi aib kita itu bukan hanya wasilahnya semata-mata diri kita sendiri. Terkadang yang menutupi aib kita itu kesolehan daripada guru. Seorang suami tertutupi aibnya dikarenakan kesolehan seorang istri. Seorang tua juga tertutupi karena anaknya ataupun sebaliknya. Seorang tetangga ditutupi oleh Allah karena tetangga yang baik. Maka Syekh Ihsan juga minta kepada Allah semoga Allah menutupi daripada aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Hada anapun utawi iki kitab kang hadir, kitab yang sedang kita bahas, iku syarhun kitab syarah. Kitab syarah itu kitab yang menjelaskan. Wajizun kang luhur, kang ringkas, munifun kang luhur. Jadi kitab semacam ini sekitar nanti 2 jilidnya itu ada tidak kurang dari 1000 halaman. Ini beliau masih mengatakan bahwa ini adalah termasuk syarah yang ringkas dan juga yang indah. Padahal menurut kita ini sudah tebalnya luar biasa. Lihatin aja mumat, apalagi sehari semalam kalau kelasnya kita itu nggak bisa.
kecuali orang-orang yang benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrirun lan kitab kang mertelaake roikun kang bagus, syarifun kang mulya. Jadi kitab ini nanti menjelaskan juga ya, berisi tentang hal-hal yang baik dan yang mulia. Ngala kitab Minhajul Abidina ingatase nyarai kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu kitab sinten? Kitabnya Imam Al-Ghazali. Ila Jannati Rabbil Alamin. Ini namanya kitab sarah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Lil imami kadwe imam kepunyaan Imam Al-Ammami kang imam ini yang luhur sejane muktadi kang den panuti muqtadil khosi kang den panuti wong-wong kang khos wal alam wal amilan kang ngam wong umum. Jadi mensyarai kitab yang dimiliki oleh imam yang mana imam tersebut adalah seorang imam yang mempunyai himmah, yang mempunyai cita-cita yang tinggi, yang mempunyai keinginan yang tinggi, yang mana imam tersebut adalah menjadi muqtadi atau diikuti oleh siapa? Al-khosi, ulama-ulama khos, wal ami juga oleh orang-orang umum. Siapa yang tidak kenal Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali? Hujjatul Islami yo hujjah Islam. Kenapa Imam Ghazali dikatakan Hujjatul Islam? Meskipun ada pada zaman ini stempel bahwa Imam Ghazali itu orang yang nggak paham syariat. Karena apa? Karena hadis-hadis yang ada di dalam salah satu karya yang sangat monumental daripada Imam Ghazali yang terkenal dengan Ihya Ulumuddin itu menurut ulama-ulama akhir zaman ini adalah mengandung hadis-hadis yang tidak sahih. Pertanyaannya, apakah Imam Ghazali enggak hafal hadis? Hafal, Pak. Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Orang yang sudah punya gelar Hujjatul Islam itu minimal dia hafal lebih dari 300.000 hadis beserta dengan sanadnya. Kita hafal hadis berapa, Pak? 1. An-nadhafatu minal iman. Hadis riwayat Kang Opik. Nggak tahu kita, pengangannya nggak tahu. Kalau nggak pernah megang langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sahih yang lainnya. Nah, Imam Ghazali ini Masya Allah luar biasa. Tapi yaitu banyak yang mencela. Bahkan pernah terjadi satu peristiwa, kitabnya Imam Ghazali ini dibakar oleh ulama-ulama yang nggak paham. Tapi kalau ulama-ulama yang mau jujur mengakui sebelum fase daripada Imam Ghazali membeberkan tentang ilmu ma'rifat, tentang hakikat, Imam Ghazali ini adalah seorang ahli syariat yang luar biasa. Tetapi ketika beliau hanya tertumpu fokus ibadahnya, kajiannya kepada hal-hal yang sifatnya syariat lahiriah, sebagai ahli mujadalah, Imam Ghazali ini ahli mujadalah, Pak. Kalau ketemu sama filsuf itu, orang-orang yang ahli filsafat, Imam Ghazali jagonya filsafat. Kalau ketemu sama orang-orang yang ahli bantah membantah, Imam Ghazali ahlinya syariat dalam bantah membantah. Tapi apa yang beliau rasakan ketika hanya belajar tentang syariat yang lahiriah? Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kering dalam relung ruhaniyahnya. Maka mulailah Imam Ghazali melakukan petualangan yang kalau bahasa kita, orang memahami Islam itu tidak cukup hanya iman, Islam, tapi juga harus paham tentang ihsan. Nah, kitab ini sebenarnya mengarahnya ke sana. Wa barakatil anam. Imam Ghazali ini adalah bergelar barokatil anam,
yang menjadi sumber keberkahan daripada makhluk. Apa sih yang namanya berkah? Ziyadatul khair. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari wasilah belajar daripada memahami karangan-karangan daripada kitabnya Imam Ghazali. Dan ini Pak, kalau orang yang pernah ngaji kitabnya Imam Ghazali, bil khusus kitab Ihya yang karyanya luar biasa ini. Nah, kalau tidak di depan kita ini kan kitab Minhajul Abidin ya, untuk kelas yang umum-umum lah. Minhajul Abidin, jalannya orang-orang yang ahli ibadah ila jannatil alamin, rabbil alamin, kepada surganya Tuhan semesta alam. Kalau kitab-kitab yang seperti Ihya ini banyak mengandung keramat Pak. Mengandung apa? Keramat kalau bahasa orang Jawa. Kalau orang Arab bilang mengandung karomah. Karomahnya apa? Saya sendiri yang pernah ikut-ikutan Pak. Ikut beneran gak pantas karena kita ngajinya paling sebulan setengah kali gitu. Kalau Ustadz Fuad aktif, ya beri ngaji beliau itu. Kadang-kadang ngajinya di dalam gak datang gitu. Atau yang lainnya. Masya Allah, ingat siknya ini luar biasa. Dan juga Imam Ghazali waqutbi roha dan waqutbi, dan Imam Ghazali ini adalah menjadi waqutbi lan dadi punjere roha dairatil islami, ubeng-ubengane daerah daripada agama Islam. Imam Ghazali ini menjadi kutub, menjadi pusat daripada perputaran daerah-daerah Islam, yang mana dari kehebatan ilmunya, daripada kehebatan ilmunya tentunya yang dimiliki oleh Imam Ghazali. Alladzi mala'a kang ngebaki apa zikru kamalatihi, daripada apa zikru kamalatihi, sebutan kesempurnaane daripada kesempurnaane Imam Ghazali. Namanya masyhur Pak, masyhur sebagai seorang ulama yang sempurna baik ilmu syariat, baik ilmu daripada hakikat maupun daripada ma'rifat. Al-khafiqaini ing arah-arah loro fi masamil a'lami ing dalam piro-piro pengrungune wong kang podo alim. Jadi dalam pendengaran orang-orang alim dari arah timur, dari arah barat, Imam Ghazali ini terkenal, sangat terkenal, dan kebanyakan yang memahami daripada kealiman Imam Ghazali itu adalah orang alim. Kalau yang menilai orang bodoh pasti menganggap Imam Ghazali ini orang bodoh. Jadi ada yang bisa kita ambil di sini Pak, pelajaran. Ibarat orang kenal, orang buta itu kenal yang namanya gajah. Dibawa ke Ragunan, ditunjukin ini loh gajah. Pas dia megang kuping gajah, kalau ditanya gajah itu apa? Gajah itu sesuatu yang lunak, lebar, kata dia itu gajah. Ada yang megang belalainya panjang, gajah itu apa? Sesuatu yang lumayan besar, panjang ke bawah, itu gajah. Sama seperti orang yang tidak memahami Imam Ghazali pasti menganggap Imam Ghazali nggak alim. Orang yang tidak memahami Rasulullah pasti Rasulullah juga dianggap tidak alim. Nah, orang-orang semacam ini di akhir zaman khususnya berbahaya karena mudah tertipu oleh framing, mudah tertipu oleh branding. Maka sekarang itu muncul banyak istilah untuk jadi wali Allah di akhir zaman gampang. Model apa Pak? Modal branding sama framing. Wali itu di mana? No, di Jalan Kancil, di Blok Anu ada wali. Wali apa? Kayaknya wali kutub Kalimalang. Wakoma lan jumenang opositu kitabihi, sebutan bagusnya kitabe Imam Ghazali.
maqama syamsi fi rabi'atin nahari ing dalem panggonan srengenge fi rabi'atin nahari ing dalem mangsa kaping papat. Artinya apa? Reputasi daripada bukunya Imam Ghazali itu seperti matahari di hari keempat. Matahari di hari keempat bagaimana, Pak? Terang benderang bersinar. Jadi diibaratkan fi maqami dijadikan oleh Syekh Ihsan ini daripada kemasyhuran kitabnya Imam Ghazali itu diibaratkan kita bahwa maqam syamsi fi rabi'atin nahar, seperti kedudukan atau posisi matahari pada hari yang keempat. Masya Allah. Wa'anat lan DP opo wujuhul afadil awak-awakane wong kang utomo ilaihi maring imam min sairil aqtari saking keri-kerine piro-piro pejajahan. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai fadl, orang-orang yang mempunyai keutamaan itu semuanya dari berbagai macam arah yang ada di muka bumi, dapat dikatakan semuanya itu yang alim, yang paham tentang Imam Ghazali, tentunya yang sepaham. Mereka itu menundukkan wajahnya, mereka itu menundukkan karena hormat kepada Imam Ghazali, karena kealiman daripada Imam Ghazali. Siapa dia imam itu? Abi Hamid Muhammad, yaitu inggih menika Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Minum di sini. Tapi muga-muga bersiakan sapa Allah Gusti Allah dari hawu ing kubure Imam Ghazali sobal ghufran kelawan ing ngasoaken ing ngesorakan pengapura al awali kang nuli-nuli. Di doanya adalah semoga Allah membersihkan daripada kuburan Imam Ghazali dengan curahan daripada ampunan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi Syekh Ihsan ini, beliau adalah salah satu penggemar yang luar biasa dari Imam Ghazali. Jadi kalau bapak-bapak kita kepengen memahami apa saja sih kitab yang dimiliki oleh imam-imam, khususnya Imam Ghazali, seringlah kirim Fatihah kepada Imam Ghazali. Kalau kepengen kenal daripada kitab-kitabnya para alim ulama, seringlah membaca Fatihah kepada para alim ulama. Ini saya rasakan. Sebagai praktek begini. Saya pernah kayak bahasanya ditantang pengurus masjid. Ustaz, besok mau pengajian, mau ngaji kitab apa? Kitab apa ya? Kitab Ihya kegedean. Nah, pas ketemu satu nama kitab, itu pun nggak sengaja Pak, di Google ketemunya. Namanya kitab Mukasyafatul Qulub, dibukanya hati. Nah, saya belum pernah yang namanya ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Tapi di situ ada tertulis bahwa musannifnya, mu'alifnya adalah Hujjatul Islam Imamun Ghazali. Oh, berarti ini sudah diijazahkan nama guru ke guru di kampus itu. Karena Pak Kiai pernah bilang diijazahkan seluruh dalam tulisan, dalam ucapan-ucapan teman bahwa telah diijazahkan khususnya Kiai Almarhumullah Kiai Misbahul Amin, juga Kiai yang lain, diijazahkan seluruh kitab-kitab syariah. Maka Mukasyafatul Qulub itu menjadi salah satunya. Nah, kalau kita belum ngaji biasanya kan mau baca memahami ya bagaimana? Karena kita memang pecintanya Imam Ghazali, kita kirim Fatihah sama Imam Ghazali. Minta kepada Allah supaya dengan wasilah daripada keikhlasan musannifnya, supaya kitab itu bisa penuh. Sama seperti kita mempelajari, kepengen paham siraj, kepengen ini, seringlah tawasul kepada Syekh Ihsan. Dan bapak-bapak ini sudah terbiasa karena sudah mengamalkan istighosah ya misdah al-ihsan. Kemudian bahwasanya beliau mengatakan
wasonatuhu lan nganggit sapa ingsun ing syarah tadzkiratan karena krono bepeling krono ngelingaken li nafsi maring awak dhewe daripada syarahnya kitab Minhajul Abidin ini karena untuk mengingatkan diri saya, dan juga mengingatkan walil qasirina lan maring piro-piro wong kang cupet misli kang madani ingsun, dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang cupet, kalau bahasa Indonesianya apa ya, sempit, pendek pemikirannya, keilmuannya. Jadi diingatkan dengan sirat ini, mengingatkan. Jadi nggak ada seisan itu menusul kitab ini khusus orang yang pengen makrifat, enggak. Tapi linafsi kanggo awak dhewe ingsun walil qasirina lan kanggo piro-piro wong kang cepet misli kang madani ingsun min abna'i jinsi saking piro-piro anake jenis ingsun, saking piro-piro dari golongan tentunya yang dikhususkan adalah manusia. Jadi dengan tawaduknya beliau mengatakan bahwa saya ini orang yang masih cupat, orang yang masih pendek, orang yang masih terbatas pemahaman ataupun yang lainnya. Ini sebenarnya kalimat yang mengandung unsur ketawadukan yang luar biasa. Karena apa? Syekh Ihsan ini diakui sebagai orang yang al-alim al-alamah. Al-alim al-alamah. Kalau dalam bahasa tingkatan kejeniusan, tingkatan kecerdasan, ini beliau adalah orang yang punya tingkatan jenius, bahkan mungkin di atas jenius. Karena sesudah kitabnya ini jadi, beliau minta ditasih ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Askari. Kan dicoba beberapa lembaran diambil, kemudian Hadratus Syekh mengatakan ini kurang, coba tuliskan ini lembaran yang ada. Syekh Ihsan menulis kembali beberapa lembar itu persis dengan tulisan yang disembunyikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu muridnya siapa Pak? Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Ihsan juga pernah nyantri di tempatnya Syekh Khalil Bangkalan. Cuman kalau ada cerita-cerita Syekh Khalil itu punya murid-murid seperti Kiai Anu, jarang di situ dicatat ada seorang murid bernama Syekh Ihsan bin Sendang. Kumul beliau itu Pak. Sebenarnya Syekh Ihsan ini ulama yang kumul. Mungkin kalau kitab beliau itu nggak viral, sampai hari ini kita nggak kenal siapa itu Syekh Ihsan. Orang di dunia, di Indonesia pun nggak kenal siapa itu Syekh Ihsan, karena ulama ini kumul. Tapi tanda-tanda dari sebuah keilmuan dinyatakan manfaat itu pada ilmu itu lestari. Periode-periode awal yang namanya kitab sirot ini belum masyhur, tapi sekarang coba pesantren mana yang kalau pesantren itu salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak kenal dengan kitab Sirajul Talibin? Bahkan banyak mereka bukan mutakharij, mereka bukan alumni dari pondok pesantren Al Ihsan Jambes, berani mereka membaca daripada kitab Sirajul Talibin. Makanya welcome di pondok itu, silakan siapa yang mau ijazah sanad, langsung sanadnya daripada dzurriyyahnya Syekh Ihsan bin Dahlan. Termasuk malam ini itu ada cara tabligh apa dalam rangka juga sanadan Sirajul Talibin dan kitab Manahijul Imdad. Tadi saya masih komunikasi dengan Gus Bidin waktu mau kesini tadi sore, masih update di sana. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu benar-benar Pak, benar-benar orang yang umum. Dan sedikit yang mau menggali, Syekh Ihsan bisa alim semacam itu, bagaimana caranya? Kok bisa kalau pesantren di beberapa tempat hanya 40 hari, ke 10 hari, ketahuan terus pindah, ketahuan terus pindah, ketahuan. Kok bisa mendapatkan ilmu yang demikian luar biasa? Nah, itulah yang terkenal kalau orang ditanya pasti itu ilmu laduni. Dan ini diakui langsung oleh Hadratus Syekh Imam Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari.
Dan tanda-tanda sekali lagi salah satu bahwa ilmu itu barokah itu adalah ketika hasil daripada tulisannya ini dibaca orang banyak, diamalkan orang banyak. Sama seperti kitab kecil yang ada di bapak-bapak itu. Istighosa ya Misda al-Isan. Hadratus Syekh Ki Haji Abdul Malik Ihsan rahimahullah, beliau sudah wafat berapa tahun yang lalu. Tapi bukannya Istighosa ya Misda al-Ihsan itu hilang dari Indonesia, tambah moncer sekarang, Pak. Istighosa ya Misda al-Ihsan itu bacaan yang sederhana itu moncer kemana-mana. Kemudian wasametuhu lan ngarani sapa ingsun ing kitabnya, lalu wasametuhu lan ngarani sapa ingsun ing syarah Sirajat Thalibina ing aran kitab Sirajut Thalibin. Lampune piro lampune piro wong kang murih, menjadi lampu penerang bagi para pencari. Ala minhajil abidina ila jannati rabbil alamin, ingatase sarai kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Wa lan iku opo li iku kadue ingsun fi hadhil majmu'ah. Wa mali lan ora ono, tapi ini bukan wama lan li lan ora ono iku kadhe ingsun fi hadhil majmu'i ing dalam iki kalam kang den kumpulaken illa naqlu, kecuali illa naqlu angin ngalih wal jamu lan ngumpulaken min kalamil ulama'i saking piro-piro pengendikane ulama ar-rasikhina kang tumancep ilmune kabeh. Jadi Syekh Ihsan dengan sederhana, dengan sangat tawadhunya mengatakan bahwa tidaklah apa yang aku kumpulkan ini terkecuali menukil dan mengumpulkan dari ulama-ulama yang sudah mancep, yang sudah masuk dengan kuat di dadanya daripada ilmu-ilmunya. Wasulahai lan piro-piro wong kang soleh al-arifina kang pitong podo ahli makrifat kabeh. Jadi beliau mengakui bahwa ini kitab ini adalah merupakan bentuk daripada nukilan dan juga mengumpulkan dari ucapan ulama-ulama yang roseh dan juga daripada orang-orang soleh yang makrifat. Maka nanti di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, ada perkataan-perkataan yang mengandung di dalamnya adalah kemakrifatan. Fa idza ra'aita mongko ari kalane ningali sapa sira sawaban ing bener famin haulal a'lam mo famin haul mongko mengkono-mengkono iku saking mengkono-mengkono pira-pira wong kang alim ngalim kekalimannya itu koyo gunung disebutaken di sini. Tapi apabila wa in ra'aita lan lamun ningali sapa sira lalan ya khalal ing cacat famin wahmi sodri mini, dengan rendahnya itu adalah merupakan dari kesalahan daripada hati saya. Karena dengan apa? Bisuil ifhami kelawan alane maham lingadami tahali karena krono ora anane ahli ya ahli sopo ingsun lidzalika maring mengkono syarah. Jadi apabila nanti di dalam kitab ini bapak-bapak kita melihat satu kebenaran, ya itu adalah dari orang-orang yang pada alim yang tadi menjadi sumberan rujukan itu, yang kealimannya sangat mendalam. Tetapi apabila engkau melihat bahwa di dalam syarah ini ada cacat, maka itu adalah merupakan kesalahan yang sumbernya daripada saya, daripada buruknya atau kurangnya pemahaman saya dikarenakan saya tidak ahli terhadap syarah ini. Kesimpulan dari yang kita baca di sini ada beberapa hal. Pertama, dengan Syekh Ihsan mengatakan sesudah Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ila akhirih, beliau adalah dengan kerendahan yang sangat mendalam mengatakan al-faqir
Al-fakir kalau bahasa kita al-fakir ila ghufrani rabbih, orang yang sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-fakir ila rahmati rabbih, sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah sejarah beliau. Dan orang yang baik itu bukan orang yang terus ibadah tanpa berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah ketika dia pernah berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang celaka adalah orang yang merasa tidak punya dosa padahal dosanya banyak. Pantas masuk surga apa kagak? Kagak. Nabi Adam dosanya berapa, Pak? 1. Dosanya Nabi Adam makan buah khuldi. Hukumannya apa? Disuruh dikeluarkan dari surga. Nah, dosa kita banyak. Pantas gak masuk surga? Belas orang pantas. Kalau masih ngaku bahwa saya ini sangat pantas masuk surga, rai gede namanya, Pak. Rai gede. Tidak tahu malu. Maka dengan kerendahan al-fakir ila rahmatihi ila rahmati rabbih, ya, saya itu orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah. Mari kita berharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu nilai rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang jelas, yang mendapat jaminan rahmat yang besar dari Allah itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Yusollu artinya ziyadatul rahmahnya Allah, ziyadatul barokahnya Allah, bertambahnya kasih sayang, bertambahnya kebaikan, anugerah kebaikan dari Allah itu senantiasa diberikan kepada Nabi. Jadi Nabi itu nggak butuh sholawat kita sebenarnya. Nah, sholawatnya daripada malaikat itu adalah ampunan dari Allah. Artinya malaikat senantiasa mendoakan ampunan untuk Nabi kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan sekali-kali berdoa, ya Allah ampunilah dosa Nabi Muhammad. Dosa malah begitu. Itu nggak pas. Tapi kalau ya Allah ampunilah dosa umat Muhammad, Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati Sayyidina Muhammad. Itu boleh. Tapi kalau Allahumma fir li Muhammadin wa li Muhammadin, nggak pas itu, nggak salah. Jadi yang dijamin itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan itu harus kita sadari, diajarin sama Saisan. Ajarinya apa? Fayaqulul murtaji min rabbil khufrana al-faqiru ila rahmatihi. Orang yang sangat mengharapkan dari Tuhannya ampunan, dan orang yang sangat membutuhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu, Pak. Ini kelihatan sederhana, tapi banyak orang nggak sadar. Dan ketika orang tidak menyadari ini, tidak menjadi hamba-hamba yang sadar diri bahwa dirinya butuh ampunan, dirinya butuh rahmat. Dan rahmat itu bisa diperoleh dengan cara apa? 1. Amanu wa amilus sholihah. Yang kedua, kalau memin ahli sholawat, pada hakikatnya ketika Rasul kata Nabi, maka Allah bersolawat. Berarti salah satu mendapatkan rahmat Allah dengan banyak membaca sholawat. Bisa dirasakan nggak bahwa kita ini mendapatkan rahmat? Rahmat itu apa? Kasih sayang, anugerah-anugerah yang baik, kebaikan-kebaikan. Kalau hidup kita penuh dengan kasih sayang, kalau hidup kita penuh dengan kebaikan, itu tandanya diri kita ini banyak rahmat. Selama patokannya amanu. Tetapi kalau ada orang tidak ada kalimat amanunya, tetapi dia menjadi orang penyebar kebaikan. Ingat, ketika diingatkan dengan amanu dia tidak amanu, maka itu bisa rahmat, ya. Rahmatnya itu bukan hakikat rahmat yang sifatnya
rahmat yang sifatnya nikmat, tetapi pada hakikatnya itu adalah merupakan istidraj. Contohnya apa Pak? Ada orang suruh beriman sama Allah nggak mau, tapi dia secara sosial luar biasa, pasti dibalas oleh Allah, tapi dibalasnya di dunia. Tapi itu istidraj, tidak akan memiliki nilai dalam pandangan Allah nanti di akhirat. Kita bukan penganut agama yang mengatakan semua agama benar, walaupun dia tidak percaya sama Allah pasti nanti akan dibalas. Tidak. Pemahaman kita adalah orang ketika beriman kepada Allah, berbuat kebaikan dibalas di dunia, di akhir. Tapi orang yang tidak beriman sama Allah, dia hanya akan dibalas di dunia dan tidak akan dibalas di akhirat. Ada kemungkinan diputar-balikan oleh Allah, nanti bisa, nanti di akhir hayatnya tiba-tiba dapat hidayah masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama. Yang kedua, Syekh Ihsan mengajarkan kepada kita, mengajarkan untuk apa? Ta'adil lil ilmi, mengagungkan daripada ilmu. Salah satu pengagungan terhadap ilmu itu adalah dengan mengagungkan daripada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu siapa? Ulama. Dan ulama itu kata Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Bagaimana cara mengagungkannya? Tentunya satu, karena kita kepengen dekat dengan dia, sering menyebut namanya, seringlah mendoakannya, terutama dengan membaca suratul Fatihah. Yang kedua, menggali daripada ilmu-ilmunya, mempelajarinya dan minta pertolongan kepada Allah supaya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa tersemsemnya sama Imam Ghazali? Karena memang masyhur Imam Ghazali itu adalah seorang yang sudah bisa usul sama Allah dengan memakai metode, dengan memakai toreko yang bukan seperti toreko yang seperti kita ajarkan, kita lihat pada umumnya. Pengen toreko masuk TKN, pengen toreko masuk Sadiliyah, itu kan toreko khusus. Tapi torekonya Imam Ghazali termasuk toreko spesial. Toreko apa? Ilmu. Toreko ilmu syariat dia yang kemudian mengarahnya kepada tazkiyatun nufus, pembersihan daripada diri daripada nafsu madhumah. Maka Syekh Ihsan dengan sangat gamblang ketika beliau belum menuliskan kalimat basmalah, beliau menuliskan Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena tujuannya itu adalah bagaimana nafs yang ada pada diri kita itu bisa menjadi nafs yang mutmainnah. Makanya ngalamin hajil abidin ila jannati rabbil alamin. Minhajil abidin, jalan atau metode atau caranya orang-orang yang ahli ibadah supaya nyampe kepada surganya Tuhan semesta alam. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau bahasanya Pak Haji Sugeng itu dibedah dadanya, dilihat ruhnya, ada nafsu-nafsunya, mulai itu korek amarobisu, korek mulhima, korek lawama, biar jadi mutmainnah. Kalau sudah jadi mutmainnah bisa ditingkatkan lagi jadi rodiyah, tingkatin lagi jadi mardiyah. Kalau bisa jadi kamilah, tapi kamilah nggak bisa Pak. Nafsu kamilah itu nafsu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan mungkin malaikat gak punya nafsu Pak, dan mungkin dimiliki oleh sebagian daripada para kekasih Allah, para wali. Maka banyak orang-orang yang ngaji ini kitabnya Imam Ghazali masyhur, kemudian dia bergelar menjadi waliullah. Yang terakhir, kesimpulan yang ketiga daripada tulisan ini mengajarkan kepada kita bahwa Syekh Ihsan bin Dahlan mengajarkan agar menjadi orang yang tidak suka nyolong, sarikul ilmi. Apa Pak? Sarikul ilmi, mengambil, mencuri hak cipta seseorang. Maka beliau dengan rendahnya mengatakan bagaimana?
mengatakan bahwasanya wa ma li fi hadzal majmu' illa naqlu wal jamu' min kalamil ulama. Beliau dengan jujur mengatakan, ini saya mengumpulkan dan saya menukil menukil di dalam sarah ini dari ucapan-ucapan ulama yang roseh, yang ilmunya sudah mendarah daging, yang sudah terpatri tertanam sangat kuat, dan juga daripada orang-orang soleh yang ahli ma'rifah. Maka jikalau kau menyaksikan pada sarah yang saya buat ini, yang saya susun, itu ada kebenaran, benar di dalamnya, itu adalah karena mereka orang-orang alim yang ilmunya seperti laksana gunung yang sangat alim, al-bahrul fahamah, menyegara atau seperti lautan kepahamannya. Tetapi apabila engkau menyaksikan di dalam kitab ini cacat, itu semata-mata dariku, dari keburukan pahamanku, dan memang ketidakahlianku dalam mensyarah. Ini 3 kesimpulan yang kita ambil, yang bisa kita ambil pelajaran agar kita senantiasa menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang senantiasa menjadi wasilah-wasilah untuk tetap tujuannya adalah ridho Allah. Dengan ridho Allah jadi tujuan, insya Allah usul itu nanti berjalan. Dan yang ketiga, agar kita menjadi orang yang jujur, mengakui kealiman orang lain dan tidak menukil, tidak mencuri daripada hasil keilmuan orang lain, kemudian mengatasnamakan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Cukup? Apa masih ingin lanjut? Minta lanjut sedikit lagi. Ibu kawal kan. Tekan jam biru. Si santai Pak Haji. 10. Lanjut Pak. Lanjut Pak Haji. Apa mau tanya jawab dulu? Monggo. Enggak, nanti tanya jawabnya terakhir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasannya. Wa as'alullah wa as'alu lan yuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-azima zat kang moho agung, wa atawassalu lan gawe lantaran sapa ingsun binabiyihi kelawan nabine Allah al-karim yang kang mulya, ayyuwafiqani supaya ayyuwafaqni yen nulungi sapa Allah ing ingsun, wa ahbabi lan piro-piro kekasih ingsun limardatihi maring keridhoane Allah, wa ayyang fanga lan yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan syarah kama nafaat koyo oleh paring manfaat sapa Allah bi aslihi kelawan aslinya syarah. Saya izin berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ya, dan bertawasul dengan nabinya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga Engkau menolongku ya, dan orang-orang yang mencintaiku. Dan kita ini kan mungkin tidak seisan Pak, meskipun tidak secara langsung, bisa-bisa yang ngaji kitab surat ini meskipun ngajinya ngaji jiping itu diakui sebagai santrinya seisan. Dan itu kita berharap semua Pak. Karena apa? Karena nanti kalau di akhirat ya orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau kita ada mahabbah kepada Syaisan, salah satu mahabbahnya, contoh beliau menulis kitab, kita pelajari kitabnya, kita amali kitabnya, ya nanti akan bisa bersama dengan saya karena diakui sebagai santrinya Syaisan bin Dahlan. Wa wahbati limardatihi, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang menolongku ya. Ayyufiqani, semoga Allah menolongku dan orang-orang yang mencintaiku menolong kepada apa? Limardatihi, kepada keridhaan Allah. Karena mardotillah itu adalah tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi hidup dan ibadah seseorang adalah mardotillah. Dan juga saya berdoa, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada syarah ini sama seperti syarah aslinya. Jadi gak sembarangan ngarang kitab itu ditirakati. Sama
menulis, menyusun istighosa itu juga ditirakati. Hadrat Syekh Abdul Malik Ihsan, putranya Syekh Ihsan, itu tidak mungkin tidak nirakati daripada istighosa yang bisa alisan, sehingga masyhur dibaca oleh ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Ditirakati itu Pak. Coba kita bikin karangan, ada yang membaca syukur, yang ada membaca nyinyir. Apaan ini? Beda dengan karangannya ulama. Bahkan orang yang alim alama di luar negeri baca kitab ini kitab luar biasa. Wa yaj'alahu lan yakun dadekaken sapa Allah ing syara kholisan ing dadekaken kholisan ing wong kang ikhlas liwajhihil karim krana arae ya wajahe Allah kang maha mulya. Jadi semoga Allah menjadikan dengan syara ini Syekh Ihsan menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang ada mukhlis, ada mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlas apa Pak? Orang yang diikhlaskan. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Bagus mukhlas apa mukhlis? Mukhlis apa ya? Mukhlis berarti dari diri sendiri. Kalau mukhlas biasanya ada proses supaya diikhlas. Udahlah, kemana Pak? Rokok saya hilang. Ikhlaskan. Mukhlas itu. Hilang di mana? Di tempatnya Pak Haji waktu istighosa. Udah diikhlaskan saja biar diemut sama yang lain. Tapi kalau mukhlis agak mikir-mikir gitu. Kemana rokoknya Pak? Hilang. Nggak kepikiran. Saya mah udah ikhlas begitu. Nggak dipikir-pikir. Nah tapi kalau yang masih nyari-nyari kesannya, tahu kesan Pak? Puntung rokok yang masih panjang itu, masih mikir-mikir, waduh puntung rokok kemana? Itu namanya proses mukhlas itu. Proses mukhlas. Khalisan, orang yang ikhlas, orang yang mengikhlaskan. Liwajhil karim, fa innahu mongko temen setuhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben, ing atase kabehane suwi-suwi qadirun dat kang kuwasa wabil ijabati jadir. Wabil ijabati lan nyembadani doa jadirin kang patut. Jadi Allah itu mengijabat doa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi ingat tuh, wa idza sa'alaka, berkata Allah kepada Rasulullah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, bertanya tentangku, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Makanya ada orang mengatakan begini Pak, kamu lagi ngapain? Lagi zikir. Zikir artinya apa? Mengingat. Nah ngapain diingat? Kalau barang diingat itu biasanya barang yang jauh, yang goib. Allah itu kan tidak jauh, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ngapain diingat-ingat? Dekat kok. Berarti zikir nanti artinya bagi orang-orang yang ahli marifat bukan mengingat-ingat lagi Pak, menyebut, karena menyadari memang dia mampu dengan sangat mudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengingat-ingat, tapi langsung udah connect dalam kalbunya, menyebut-nyebut daripada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nyampe kepada memahami secara rohaninya akan kebesaran sifat-sifat yang dimiliki oleh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil ijabah, dan Allah itu berjanji udhuni astajib laku, berdoalah kepadaku pasti aku akan dijabah. Bapak-bapak tadi doanya saya dengar banyak banget itu habis apa namanya? Habis istighosah. Banyak banget. Dijabah nggak kira-kira Pak? Aku yakin diijabah. Cuman ya itu ijabah doa asal memenuhi syarat rukun ada, ketika berdoa pasti diijabah. Tapi ijabah itu kan seperti diterangkan para ulama itu bentuknya ada 3 Pak. Ada yang diijabah halan langsung seketika itu juga, dan dengan bentuk yang diminta. Ya Allah, saya minta besok pagi bisa makan ketoprak. Benar-benar pagi-pagi oleh Allah dikasih ketoprak. Diijabah berarti.
Ada yang doa, ya Allah moga-moga nanti saya pulang dari rumahnya Pak Haji tidak hujan. Benar tidak? Hujan, diijabah langsung. Ada doa itu diijabah oleh Allah dalam bentuk lain. Ada orang yang punya duit banyak, ya Allah berilah rezeki yang banyak, tetap nggak punya duit, tapi dia beri makan kenyang melulu. Nah, berarti diberikan oleh Allah rezeki dalam bentuk makanan, atau mungkin bentuknya ilmu, atau mungkin bentuknya kenyamanan hidup, atau nanti diijabahnya nanti di akhirat. Jadi 3 kemungkinan: diberikan sesuai permohonannya persis, diberikan dalam bentuk yang lain, atau nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala kebaikan nanti di akhirat. Karena apa? Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kama nafa'u asli waj'alu khalisan wajhil karim fa innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa hadha awanu syuru fil maqsud mustafidan min hadratil malikil ma'bud. Ya, ini ujian keterangan-keterangan daripada Syekh Ihsan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita mulai akan pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya minum dulu maksudnya. Makan dulu Ustaz katanya. Makan dulu Tat. Begitu. Makan baru Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.